Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Firman, halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Ya, Baik, Kang. terdengar. Baik, Kang. Kita akan melanjutkan sesi ketiga sekarang, sebentar lagi, sambil menunggu beberapa orang lagi akan masuk. Tidak apa-apa kan, Kang? Ya, santai saja. Baik, Kang. Kalau begitu, sambil menunggu, apakah boleh dijelaskan terlebih dahulu, misalkan apa ya, secara garis besar gitu, critical thinking itu apa sih, Kang? Dan sepenting apa critical thinking itu? Ya, selamat sore mungkin kawan-kawan sekalian. Nah, paling kawan-kawan sekalian yang mungkin akan kita sedikit coba diskusikan hari ini itu perihal masalah critical thinking, bukan ini ya, critical overthinking ya. Jadi fokusnya bagaimana caranya kita bisa mencoba untuk mengaktifkan cara pikir yang lebih rasional dan juga sedikit lebih pada konteks bisa menganalisa, mengevaluasi apapun yang kita cerna, informasi, ide, ataupun bahkan asumsi orang lain, agar kita dapat mengambil kesimpulan yang lebih tepat. Mungkin garis besarnya itu. Mungkin begitu, Ibu host acara ini, pengantar sedikit dari saya. Baik, Kang. Terima kasih atas pengantarnya. Karena sekarang pesertanya pun sudah lebih banyak, Kang, dan moderator juga sudah hadir. Akan juga sebagai narasumber sudah siap. Jadi kita akan langsung saja memasuki sesi ketiga yang akan membahas materi mengenai critical thinking. Critical thinking yang akan disampaikan oleh Kang Firman sendiri dan akan dipandu oleh Kak Winner selaku moderator. Kepada Kak Winner, saya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok nggak ada ini output ininya, suaranya. Cuma bisa di-input suara kita. Oke. Meski, apakah suara saya terdengar jelas? Mungkin MC? Terdengar, Kang. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yaitu Winner Naibaho, selaku moderator ya dari Hima Manajemen Bisnis yang akan memandu jalannya diskusi kita. Baik. Dan pastinya selamat datang juga kepada Pak pemateri kita ya yang luar biasa, yaitu Akang Firman Kolbi. Bagaimana Kang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di tengah-tengah Ya. COVID masih belum kenapa-napa. Oh, baik. Oke, terima kasih juga kepada semua teman-teman ya peserta Youth Leadership Training ini yang masih bisa memberikan waktunya ya untuk kembali bergabung di sesi ketiga kali ini. Baik, saya yakin walaupun kita hanya tatap muka seperti ini, saya tidak tatap muka secara langsung, namun saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi semangat kita ya dalam mengikuti acara ini. Baik. Ya, jadi teman-teman semua peserta bahwa Akang ini ada bernama lengkap Akang Firman Hidayah Kolbi ya selaku founder dari nadi.idn. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas pastinya yang sudah dijelaskan pengantarnya ya sedikit dari Akang Firman tadi tentang critical thinking ya. Ya, saya yakin bahwa kita tahu bersama critical thinking ini berpikir yang secara kritis ini pastinya sangat penting ya bagi pribadi kita, bagi masyarakat, negara, bahkan bagi dunia ya. Nah, oleh karena itu
diharapkan dari critical thinking yang jika kita punya ini akan membawa dampak yang baik pastinya ya bagi siapapun pastinya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Akang Firman untuk menyampaikan materi tentang critical thinking ini. Waktu dipersilakan. Terima kasih. Boleh di-share screen? Panitia bahannya udah ada belum? Halo, panitia, bisa di-share screen? Sebelumnya Bang mau tanya untuk materinya sudah dikirim. Coba ke ini, materi sebelumnya tadi saya kirim ke Kang Ramdan ya. Lupa, mungkin coba ditanya dulu. Bisa di... Oh baik Kang, nanti di Bang Ramdan. Sembari di konfirmasi ya, materinya sudah kirim. Saya coba mulai sebentar. Nanti kasih kode aja, mungkin Bapak Bos, ketika materinya sudah ada ya. Ya, selamat sore kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan sekalian, materi hari ini sebenarnya merupakan materi yang seringkali kita dengar, terutama di era-era sosial media driven sekarang, di mana setiap orang sudah mendengar seringkali, ayo kita berpikir kritis, ayo coba kita lebih kritis, ayo coba kita kritisi, dan sebagainya. Cuman seringkali nuansa-nuansa ambigu, masalah analogi ataupun cara berpikir kritis itu seringkali masih kita coba raba-raba. Banyak dari kita mungkin pun saya pribadi tidak secara sepenuhnya dan juga mungkin secara seutuhnya mampu menerjemahkan secara teknis implikasi dari cara berpikir kritis. Makanya saya di sini juga mencoba belajar bersama teman-teman sekalian, karena tidak ada kebenaran absolut yang coba saya sampaikan. Kebenaran yang coba saya sampaikan dalam materi yang saya sampaikan nanti dalam bentuk di layar teman-teman sekalian, itu merupakan kebenaran yang sifatnya sekarang mungkin benar, tapi belum tentu 10 tahun lagi, 2 tahun lagi bahkan itu masih benar. Artinya perkembangan ilmu pengetahuan, diskusi sosial, politik, sosial, apapun itu terus akan berkembang. Jadi kawan-kawan sekalian, saya mencoba untuk menarik kesimpulan dari sini, Pak, bahwasanya dunia kita sekarang, dunia yang merupakan kita hidup sekarang, terus teman-teman hidup sekarang, itu kebanyakan kita mencoba untuk lebih fokus bagaimana kita hidup dalam dunia maya. Kok bisa, Kak? Salah satu tesis yang menarik itu dari John Paul Bastiat, salah satu filsuf Perancis yang mengemukakan masalah berjudul bukunya itu Simulation. Manusia sekarang, atau di era pasca adanya televisi, revolusi 4.0 dan sebagainya, kita hidup dalam ruang-ruang Oke, ini sudah ada share screen-nya. Bisa dibaca kawan-kawan sekalian. Saya bukan sesuatu bisa bahasa Inggris ya, cuman karena yang dikasih kemarin punya bahasa Inggris, jadi coba sesuaikan begitu. Oke, udah. Gitu aja nggak apa-apa, kalau penting kelihatan. Nah, kita bicara dulu what's going on in our era dulu. Ya, teman-teman bisa baca di situ. Kita mencoba untuk menganalisa dulu terlebih dahulu apa yang terjadi dalam era-era kita sekarang ini. What's going on in our era. Dalam era sekarang, manusia hidup lebih cepat begitu. Tadi saya menyambut dari perkataan saya sebelumnya, permasalahan tesis dari
John Paul Batriat, filsuf Perancis permasalahan sosial, bahwasanya manusia sekarang hidup dalam dunia simulasi-simulasi. Mereka atau kita susah membedakan mana yang nyata, mana yang maya. Nah, bagaimana contoh teknis ya kan? Kalau kita memang hidup dalam dunia maya sebenarnya dominasinya. Katakanlah begini, teman-teman mungkin yang umur generasi Y atau Z, milenial ataupun bahkan generasi Z sebelumnya atau yang kita sering dengan milenial, mungkin sudah hidup dengan era HP telekomunikasi dan juga internet yang cukup masif, dan internet approach. Nah, implikasi itu membuat kita bisa membedakan obrolan-obrolan kita sehari-hari. Kalau kita bisa coba mengevaluasi diri, kebanyakan itu berasal dari apa yang kita pegang dalam bentuk kotak suatu smartphone. Coba kita cek. Teman-teman misal mencoba melihat hari-hari ini beberapa kali, misal teman-teman bicara masalah apapun itu, politika, atau bahkan bercanda-bercandaan yang harusnya itu muncul dari kita melihat suatu realitas kita sehari-hari dengan kata kita, tapi kita lebih fokus membahas bercanda-bercandaan atau apapun itu dari apa yang kita lihat di sosial media. Misal adanya seperti fenomena coki muslim, akhirnya membuat pola edukasi kita bercanda semakin mungkin melewati batas-batas norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ataupun misal kawan-kawan bisa cek apakah memang benar temanya itu bisa mendrive, bisa mencoba untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap kita sehari-hari. Ada contoh misal begini, teman-teman mungkin banyak yang bermain Mobile Legends ataupun PUBG ataupun Free Fire ya. Coba katakanlah teman-teman sedang melakukan main Mobile Legends begitu. Hanya karena teman-teman salah satu tim teman-teman yang tidak menjaga tower dan tower itu hancur, kemungkinan besar akan bisa terjadi konflik sosial di sana. Mungkin ada makian, ada umpatan, bahkan mungkin bisa pukul-pukulan karena teman-teman akhirnya kalah dalam satu game tersebut. Artinya dalam hal ini, sosial media sudah naik level, scale up dirinya pada kehidupan manusia, bahwasanya kita ataupun apapun itu sudah menjadikan kita dikontrol bahkan tengah hari-hari kita oleh apa yang terjadi di sosial media. Nah, permasalahannya itu juga bisa berpengaruh terhadap cara kita mencoba untuk memilah dan juga memilih informasi, di mana dalam era sekarang ini, era sosial media, era informasi yang berteknologi tinggi sekarang ini, informasi datang lebih cepat. Dunia berubah dengan sangat cepat sehari-hari. Dulu kita melihat masih HP itu Nokia masih begitu-begitu saja, setiap tahunnya 5 tahun tidak ada perubahan yang signifikan. Sekarang dalam per tahun pasti ada HP-HP baru yang cukup dengan teknologi yang sangat tinggi perubahannya. Nah, permasalahan itu tadi membuat kita akhirnya terlalu terbanjiri oleh banyaknya informasi yang mungkin kita tidak perlu untuk semua kita serap juga kita pikirkan. Itulah era di mana bahkan nanti akhirnya pasca dari kejadian Brexit ataupun keluar Inggris dari Uni Eropa dan juga kemenangan Donald Trump di pemilu 2013 dulu di US, adanya suatu dinamika sosial baru di mana populisme yang melahirkan post-truth, di mana kebenaran itu didominasi oleh kemampuan suatu kelompok yang bisa mengontrol dengan algoritma sehingga masyarakat bisa memakai emosinya, bukan akalnya, bukan rasionalitasnya untuk menentukan kebenaran sesuatu. Nah, semakin banyaknya orang yang lebih suka bukan menentukan berdasarkan rasional atau logis, tapi lebih pada suka ataupun tidak suka terhadap informasi tersebut, muncullah suatu era dinamakan post-truth, pasca kebenaran. Jadi kebenaran tidak didasarkan kepada faktual lapangan, tapi siapa yang paling banyak dipercayai suatu fakta itu. Pun itu misalnya contohnya begini. Katakanlah saya bilang bahwasanya misal gula itu pahit, tetapi
pada faktanya tidak, gula itu manis. Tetapi ketika kita masukkan informasi itu dalam sosial media dan banyak orang menyepakati itu, karena ada suatu mungkin reasoning yang dibuat ataupun propagandakan oleh suatu kelompok tertentu, itu diyakini oleh masyarakat banyak, itu bisa menjadi kebenaran yang diyakini banyak orang. Nah, itulah mungkin gambaran kecil dari era sekarang ini, itu post-truth. Dan banyak hal-hal lain begitu. Pertama mungkin kemarin kita di 2015, 2019 kita banyak mengalami post-truth dengan hoax-hoax yang muncul dan grup-grup WA, sehingga mungkin banyak orang tua kita banyak termakan pengetahuannya, terdistraksi pengetahuannya itu dari apa yang mereka lihat dari grup WA, bukan dari mungkin grup WA itu ada benarnya, tapi kemungkinan kebenarannya mari kita coba pertanyakan lagi. Tapi kebanyakan orang sekarang dalam era post-truth, kebanyakan mereka akan menggunakan emosinya daripada permasalahan akal dan juga logika. Sehingga keputusan yang diambil itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Nah, era post-truth itu ditambah dengan sosial media yang menaungi kita sehari-hari. Teman-teman mungkin agak sedikit sulit kalau tidak sehari saja tidak melihat Instagram, Twitter, atau mungkin bahkan masih ada yang membuka Facebook dan sebagainya. Nah, apalagi sosial media juga post-truth itu diperparah dengan sekarang algoritma yang diatur itu berdasarkan sesuai dengan kesukaan kita. Menurut teman-teman itu kalau ngeliat YouTube sekarang itu bukan ditampilkan suatu hal yang teman-teman paling senang ataupun bukan harus yang teman-teman itu akan ditampilkan suatu hal yang teman-teman akan senang. Ini dinamakan filter bubble, di mana suatu algoritma yang diatur oleh penyedia jasa platform sosial media, dan teman-teman bisa mengolek di Instagram tentang sepatu hari itu beberapa kali, nanti teman-teman akan disiarkan di layar teman-teman itu hal-hal yang mengenai tentang apa yang teman-teman sudah like hari ini, sepatu saja, dan seterusnya. Nah, ini menyebabkan kita terkungkung dalam echo chambers, artinya kita di situ-situ aja informasi kita, apa yang kita hanya sukai saja, tapi tidak melihat cara pandang yang lain, ataupun bahasa kerennya sekarang mungkin helicopter view, menyeluruh begitu, dalam suatu masalah ataupun informasi. Di situ akhirnya kita menemukan confirmation bias, di mana kita seringkali mengkonfirmasi sesuatu isu, ide, ataupun bahkan kesimpulan berdasarkan apa yang hanya kita sukai saja, sehingga kebanyakan muncul asumsi kita, argumentasi kita dari cara pola pikir yang seperti itu mengakibatkan kita lebih banyak mencoba untuk menonjolkan ego emosional bahwasanya yang gua yakin ini paling benar. Nah, itu menyebabkan kita kebanyakan seringkali gagal paham. Begitu. Gagal paham dalam kata kita tidak mencoba untuk menyeluruh ataupun komprehensif untuk suatu hal, sehingga seringkali terjadilah konflik sosial ataupun konflik sosial karena itu tadi kita terlalu mendongakkan kepala tanpa melihat apakah yang kita ketik dengan jempol kita itu benar memang sesuai fakta yang di lapangan atau tidak. Tapi berdasarkan kepada apa yang kita sukai dan apa yang tidak sukai. Jadi masalah, dan itu seringkali menjadi masalah yang berpanjang sampai ada mungkin yang terkena hukum karena cara pandang seperti itu. Itulah era yang sedang kita hadapi, di mana dunia semakin cepat, kebenaran bisa dimonopoli, bahkan dimodifikasi, yang bohong untuk menjadi kebenaran karena banyak orang yang tahu, sudah menjadi suatu hal yang sangat fundamental akhir-akhir ini. Algoritma platform sosial media menyebabkan kita suka mengambilkan hal-hal yang kita sukai saja, menyebabkan kita terlalu suka kesimpulan ataupun keputusan dengan mengandalkan emosi yang kita sukai, dengan menyebabkan kita seringkali gagal paham dalam mencoba untuk mengambil kesimpulan ataupun mengambil satu keputusan. Next. Nah, ini mungkin sedikit intrik ataupun sedikit sentilan oleh salah satu filsuf eksistensialisme, Jean-Paul Sartre, yang kita juga sukai. In this world, it's much easier to hear the echo than the answer. Dalam dunia ini sekarang ini, kawan-kawan, kita lebih mudah mungkin mendengar gemanya daripada jawabannya. Jadi kita hanya
mencoba untuk mencari apa yang kita sukai dari gema-gema informasi yang berlebihan itu, dan daripada kita mencari jawaban yang sesungguhnya. Akhirnya masyarakat saling berbenturan karena kebenaran yang dia coba ingin sampaikan itu hanya berdasarkan apa yang dia sukai, bukan apa sesuai dengan fakta atau objektivitas. Next. Nah, ini kawan-kawan sekalian. Bisa kelihatan nggak itu ya? Gambarnya? Kelihatan ya? Oh, kelihatan ya? Kelihatan, Kang. Oh, oke. Sebentar. Saya buka di sini. Oke, sebentar ya. Nah, kawan-kawan, ini merupakan apa namanya hierarki dari coba kita mencoba untuk mengurai cara berpikir hari-hari ini, gaya pikir kita masyarakat kita hari-hari ini. Yang pertama adalah cut leader. Itu orang-orang yang memang mungkin berpikir seperti echo chambers, ataupun orang-orang yang kebanyakan hanya berpikir saya pasti benar dan saya selalu benar. Nah, ini yang orang-orang yang selalu menjadi apa namanya sumber dari konflik masyarakat, atau sumber dari adanya konflik di lingkungan karyawannya ataupun mungkin di tempat-tempat yang lain. Nah, yang kedua ada politician. Politician maksudnya orang-orang yang mencoba memanipulasi kebenaran. Ya. Apakah politik sekarang seperti itu kita nggak tahu. Teman-teman bisa simpulkan sendiri. They are wrong, we are right. Mereka selalu mencoba untuk mencari kesalahan orang lain dan mencoba membenarkan apapun yang mereka katakan. Ini lebih parah lagi. Jadi meskipun dengan mencoba untuk memanipulasi data, ini yang seringkali dilaksanakan oleh para politisi dalam mencoba untuk membenarkan argumentasinya dalam publik dan juga meyakinkan kepentingan mereka, sehingga mereka akan selalu berpikir dengan cara they are wrong, we are right. Mereka salah dan saya benar. Ya mungkin tidak hanya politisi saja, banyak dari kita juga melakukan hal itu. Makanya kemudian orang-orang yang selalu berkontradiksi dengan orang lain, dia hanya mencoba untuk apa namanya menyalahkan setiap perkataan orang itu, mencoba untuk meskipun misal saya katakan bahwasanya gula itu manis, orang-orang contraction itu pasti kontratarian pasti akan bilang bahwasanya nggak semua gula itu manis, pasti ada yang nggak manis dan sebagainya. Mereka mencoba untuk selalu mengkontradiksikan, mencoba bersifat kontra dengan apapun yang padahal faktanya benar, tapi mereka mengambil sikap selalu mempertanyakan itu dan juga mencari kesalahan. So, kita harus pada level apa? Kita harus mungkin berpikir, nah ini level yang kita perlukan sekarang, critical thinker. They might be wrong. Mungkin mereka salah, tapi mungkin mereka juga benar. Nah, ini kita perlukan. Bahwasanya kebenaran itu harus selalu diusahakan, dievaluasi, dianalisa dengan menggunakan objektivitas dan juga kontekstualitas dan juga relevansi dari apa yang sedang kita coba bahasakan. Nah, misal begini, saya bilang semua merek gulaku itu pasti enak. Nah, pernyataan saya, asumsi saya tadi, ketika orang sudah berpikir pada level kritis, mereka akan mencoba untuk mencari tahu apakah semua memang merek gula itunya pasti enak. Mungkin pernyataan saya salah, mungkin juga pernyataan saya benar. Nah, contohnya. Dan yang terakhir mungkin saintis mungkin untuk sudah tahu ya, ilmuwan harus dengan apa namanya mencatat asumsi itu melalui apa namanya suatu disiplin ataupun tertib ilmiah. Jadi kita harus cek dulu asumsi hipotesanya, ada definisi dan sebagainya. Nah, next. Untuk daripada itu, untuk meningkatkan sedikit akal sehat mungkin bahasa Eropa itu dalam hari-hari kita hari ini,
bisa diperbesar gambarnya biar bisa membaca penjelasan. Ya, makanya kita perlukan critical thinking hari ini dikala orang-orang sibuk dengan jempolnya, mengambil keputusan dengan hanya menggunakan emosinya saja, juga membenarkan apa yang coba mereka sepakati dan juga mereka jadi konflik masing-masing, sehingga tidak pernah ada pertemuan kebenaran yang satu konsensus kebenaran bersama. Ini menyebabkan seringkali kita mengalami masalah sosial hanya dikarenakan suatu perdebatan yang tidak ada habisnya ataupun fallacy of logic, tetap berpikir karena tidak menggunakan cara berpikir yang kritis pada suatu ide, asumsi ataupun informasi, menyebabkan kita seringkali gagal paham. Maka daripada itu kita perlu menjadi orang-orang yang mencoba untuk selalu berpikir kritis. Nah, what is critical thinking kalau begitu? Ini secara umumnya begitulah. Is the process of evaluating the truthfulness and value of idea, information, and opinion in order to reach sound of judgment and conclusion. Maksudnya, itu critical thinking itu hanya satu proses di mana dia mencoba untuk mengevaluasi, menganalisa, merefleksikan kebenaran yang sesungguhnya dan juga nilai dari suatu ide, informasi, dan juga opini untuk bisa kita mencapai suatu penyimpulan ataupun bahkan kesimpulan berbasis data ataupun kita mengejar sesuatu itu memang benar kita melalui berdasarkan akal kita, tidak hanya melalui emosi kita. Jadi yang kita coba ungkapkan secara kesimpulan kita itu tidak bisa hanya berdasarkan apa yang kita sukai, tapi juga harus komprehensif melihatnya bahwasanya apa yang saya sampaikan atau kesimpulan tentang sesuatu itu harus secara menyeluruh, mendasar, dan juga bersifat itu merupakan spekulatif yang jelas dasarnya apa. Nah, seringkali mungkin teman-teman reaktif dalam satu isu. Misalnya begini, ada teman-teman melihat teman-temannya mungkin sedang ataupun pacarnya mungkin sedang berduaan dengan salah satu teman-teman karena mungkin sudah kalap dan juga terlampau emosional, teman-teman langsung membuka pacarnya yang kiranya selingkuh. Padahal karena teman-teman nggak balas chat, mungkin pacar teman-teman mencari tumpangan hanya untuk karena sedang buru-buru untuk menuju kampus dan sebagainya. Atau bagaimana yang mungkin mengakibatkan hubungan teman-teman sama pacar teman-teman itu merasa tidak baik. Nah, hal-hal seperti itu sering terjadi bahkan juga entah di dunia nyata atau di media sosial teman-teman sekalian. Karena banyak orang tidak mau mencari tahu dulu secara komprehensif masalah apa yang terjadi, mencoba mengidentifikasi masalahnya, dan sehingga berkesimpulan secara cepat terkait sesuatu dengan sembrono dan juga ugal-ugalan. Menyebabkan banyak perusahaan yang akhirnya disesali di belakang. Begitu. Next. Bisa dibaca kawan-kawan sekalian. Ini merupakan salah satu bisa diperbesar dulu ya. Ya, ini merupakan salah satu metode ataupun satu model untuk kita minimal bisa berpikir secara kritis, sistematis, dan juga terbiasa untuk melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap suatu apapun yang kita dapatkan informasinya ataupun ide ataupun kita sedang melakukan opini dari teman-teman kita. Tapi Peterson dia salah satu psikolog juga bahwasanya yang pertama yang harus kita lakukan adalah observable data. Artinya yang paling penting sebelum kita mencoba untuk mengambil satu keputusan adalah coba cari tahu dulu. Tidak hanya dari apa yang kita sudah tahu, tapi juga dari yang mungkin teman-teman bahkan tidak ingin teman-teman tahu. Contoh misal begini, teman-teman misal hari ini kemarin misal dapat informasi ada acara hari ini, kita pernah ada training satu maupun dari teman-teman yang lain. Ayo bro, kita ikut yuk acara
apa namanya leadership training, enggak ada apa namanya, enggak ada dampaknya ke gua, nggak mau ikut gua. Akhirnya kok teman-teman tidak mencoba cari data yang lain, hanya berdasarkan obrolan teman-teman sekalian, dan tidak mencoba untuk mencari tahu apa itu mungkin apa namanya acara tersebut, supaya apa yang acara lakukan dan sebagainya, teman-teman nanti masih akan langsung mempercayai itu. Nah, biasakan diri untuk setiap kali apapun, bahkan dalam saat apapun, kalau bisa, ya harus dilatih ya maksudnya. Usahakan berpikir itu secara komprehensif, menyeluruh dulu. Apakah benar omongan orang itu, apakah benar, dan sebagainya. Cari informasi atau data yang lain. Dan itu datanya harus faktual. Faktual itu artinya antara faktual itu faktanya memang begitu. Bukan dari kata itu hanya opini ataupun asumsi orang begitu. Gimana fakta itu, Kang? Misal begini, fakta itu bahwasanya warna daun itu hijau. Oh, ada juga, Kang, warna daun itu warna daun itu biru gitu. Nah, faktanya kita harus cek antara apa yang dalam pikiran kita dengan ide kita tentang daun yang warna hijau itu dengan fakta daun ya, itu sesuai atau tidak. Nah, itulah fakta sesuai, itu baru namanya kebenaran yang sesungguhnya. Misal kita bilang bahwasanya bola itu bentuknya bulat, misal. Enggak, bola itu bentuknya trapesium. Faktanya bagaimana? Oh, ternyata memang bulat begitu. Nah, biasakan diri untuk mencoba untuk selalu observasi dulu, selalu mengidentifikasi masalah ataupun informasi yang teman-teman dapat. Karena dalam semua informasi yang kita dapat sehari-hari, kita susah memilah, atau bahkan tidak sengaja mungkin menerima informasi yang sebenarnya tidak penting, tapi teman-teman anggap penting karena itu teman-teman sukai begitu. Contoh misal begini, diskon Shopee terkait masalah baju lebaran. Teman-teman langsung terdistrak dengan harga yang sangat rendah sekali, dan teman-teman mengakibatkan melakukan hal-hal kegiatan sesuatu membeli barang itu. Padahal teman-teman sebenarnya nggak butuh. Gitu. Karena itu tadi, kita hidup dalam dunia serba cepat, banjirnya informasi sangat banyak sekali, dan kita pintar-pintar mencoba untuk lebih wise, lebih bijaksana dalam menilai informasi. Yang pertama itu adalah observable data. Cari datanya dulu. Kemudian dari informasi-informasi tadi, teman-teman dapat itu datanya, kemudian teman-teman track data. Ambil data yang memang itu faktual, jadi dasar teman-teman melakukan asumsi. Misal tadi bola, ternyata benar, bola itu merupakan bentuknya bulat. Nah, berarti asumsi teman-teman adalah ketika saya mencoba nanti main futsal, berarti saya harus bisa mencoba untuk melakukan dribble ataupun menendang bola itu dengan cara seperti apa, menyesuaikan dengan kondisi bola yang bulat. Jadi pikiran teman-teman biasakan untuk runut dan juga berpikir sesuai dengan konteks faktual, objektivitas, dan juga relevansi fakta dan juga kontekstualitas yang teman-teman sedang hadapi. Nah, nanti akan muncul asumsi ataupun suatu argumentasi awal teman-teman yang memang itu sedikit lebih baik ketika teman-teman menggunakan cara berpikir kritis seperti ini. Nah, akhirnya teman-teman mempunyai satu conclusion atau kesimpulan ataupun inference, suatu kesimpulan yang berbasiskan data dan juga fakta-fakta yang benar. Dan kemudian teman-teman percaya itu baru lakukan suatu tindakan atau action. Kang, berarti kan lama sekali kok begitu, Kang. Kita memikirkan cari data dulu dan sebagainya. Memang suatu yang baik itu selalu lama, kawan-kawan. Butuh proses. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan pola berpikir ini minimal, teman-teman akan lebih terbiasa untuk tidak langsung percaya pada orang, berpikir lebih akan logis dan juga lebih menyeluruh dan juga komprehensif. Teman-teman lebih
akan tidak sering kali melakukan penyesalan terhadap apapun yang teman-teman hadapi. Karena penyesalan selalu akan datang di akhir, dan itu menyebabkan kita selalu nanti akan mengakui diri kita kesalahan apa yang kita sudah lakukan. Gitu. Karena bagi saya hidup itu adalah tentang persiapan. Karena keberuntungan menurut saya juga itu tidak ada. Keberuntungan itu hanya kemampuan untuk kesiapan kita bertemu dengan kesempatan. Jadi ketika kesempatan itu datang, pertanyaannya apakah teman-teman sudah siap menerima kesempatan itu? Kalau belum siap, berarti keberuntungan itu tidak akan pernah datang. Nah, permasalahannya dalam setiap teman yang bermasi untuk dalam hidup kita sehari-hari, karena bagi saya juga hidup itu sama dengan masalah. Kalau kalian hidup merasa nggak punya masalah, berarti kan nggak hidup begitu. Karena ketika kita melangkah, kita selalu memilih. Sama juga ujian kan hidup. Dalam satu memilih itu, bahkan untuk mungkin besok saya pakai baju apa, kemudian besok saya mungkin harus kemana, pakai kemana, kita akan selalu dihadapkan dengan pilihan untuk bisa menghadapi hidup. Nah, minimal dengan cara kita berpikir kritis ini, misalnya berpikir kritis, kita bisa menentukan langkah yang paling rasional dan langkah yang paling komprehensif untuk kita bisa lakukan, dan nanti di akhirnya kita bisa sedikit mengurangi rasa menyesal terhadap apa yang kita lakukan. Next. Ini sedikit penjelasannya mungkin. Nah, untuk bisa memahaminya, ini ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering coba harus lakukan dalam diri teman-teman sendiri. Misal, is this the right conclusion? Jadi setiap akhir teman-teman mungkin melakukan conclusion atau kesimpulan, saya pertanyakan lagi tuh, kira-kira sudah benarkah konklusi yang saya ambil? Kemudian kenapa saya asumsi ini? Mengapa saya berpikir ini benar dilakukan? Misal, kemudian apakah ini merupakan benar-benar berbasiskan semua fakta? Atau misal, kenapa dia mempercayai itu ataupun mempercayai apa yang informasi yang dia percaya sekarang dan sebagainya. Jadi karena kepastian itu muncul hasil dari pertarungan keraguan dengan pertanyaan. Ketika itu sudah persilangan itu sudah ada hasilnya, pun apapun yang teman-teman bisa ambil, minimal konklusi yang teman-teman hadapi sehari-hari itu bisa teman-teman coba hadapi dengan lebih baik begitu. Teman-teman lebih siap menghadapi hidup. Intinya secara beratnya begitu. Next. Nah, ini untuk jadi gimana Kang kita harus meningkatkan skill kita? Yang paling penting teman-teman harus dua hal. Pertama adalah membiasakan untuk melakukan refleksi diri tentang apa yang teman akan lakukan, berbasiskan fakta dan juga data yang benar, artinya sesuai dengan kondisi realitasnya, faktanya bagaimana, itu yang belum percaya. Karena pun bahkan apa yang kita percaya secara mata itu belum tentu benar, kalau yang kita pikirkan belum tentu benar, jadi salah lakukan evaluasi juga analisis terhadap apa yang kita yakin. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin teman akan sering coba utarakan untuk bisa mendapatkan konklusi ataupun data yang baik untuk menjadikan dasar sebagai kesimpulan atau asumsi. Pertanyaan what? What maksudnya adalah apa yang sedang saya lakukan ini, apa saya melakukan itu, sebenarnya apa yang sedang saya lakukan ini dan sebagainya. Dan so what? Gitu. Jadi kemudian caranya bagaimana? Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begitu? Kemudian siapa yang bisa menghasilkan kepercayaan itu? Kenapa dia bisa percaya itu? Sebagainya. Kemudian know what? Terus dampaknya ke saya apa? Kemudian kenapa saya harus mempercayai itu? Dan apakah yang mereka percaya akan bagus untuk saya dan sebagainya. Jadi pola ini what, so what, and know what itu kita harus biasakan juga dalam mungkin pembicaraan teman-teman sehari-hari
sehingga teman-teman juga bisa, bahkan mungkin untuk teman-teman yang cowok-cowok nih atau cewek-cewek sebaliknya yang mau PDKT ke cewek-cewek mungkin, jadi jangan pertanyaan-pertanyaan PDKT-nya itu cuman lagi apa, sudah makan belum, itu kita sudah bukan itu dalam proses sejarah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya harus lebih di scale up, di upgrade gitu. Misal kamu apa yang kamu, jadi misal katakanlah dia sedang pakai baju biru, kenapa sih kamu pakai baju biru? Kamu misal kamu tahu nggak warna biru itu menyimbolkan apa dan sebagainya. Jadi pengembangan itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya selesai dengan jawaban iya atau tidak. Pun dalam konteks membangun critical thinking, kita harus mencoba untuk selalu mempertanyakan hal-hal itu bersifat open question dalam mencoba mencari data sebagai dasar asumsi kita. Cari terus, curiosity ataupun keingintahuan itu menjadi hal yang mutlak harus kita coba miliki. Karena teman-teman, jika dalam dunia yang cepat-cepat ini, teman-teman tidak bisa bertahan menjadi diri teman-teman sekalian, teman-teman hanya menjadi social media driven ataupun era driven, teman-teman hanya menjadi buih-buih kecil yang hanya menjadi pengikut dalam warna-warna yang orang lain bikin. Teman-teman tidak bisa mencoba untuk menyimpulkan warna teman-teman sendiri, jika teman-teman tidak bisa secara independen mengambil satu kesimpulan yang memang berdasarkan diri teman-teman, tapi hanya berdasarkan hasil yang mungkin lihat di Instagram Reel, quotes-quotes yang mereka teman-teman sukai, teman-teman ambil, tapi tidak mencoba untuk merefleksikan apakah itu benar bagus buat saya, apakah itu benar memang itu merupakan hal yang saya butuh, apakah benar itu yang bisa saya lakukan. Jadi kekritisan itu harus minimal dimulai dari diri sendiri untuk diri sendiri, karena dalam setiap kehidupan kita akhirnya kita hanya sendirian. Yang mungkin harus lakukan, bahkan mungkin berpacaran dan sebagainya, ada mungkin pernyataan yang menarik, apapun yang teman-teman berikan pada yang teman-teman kasihi, teman-teman sekalian, itu adalah suatu hal yang sebenarnya motivasinya adalah untuk diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman berbuat baik pada orang lain, harapannya nanti mereka juga akan berbaik buat teman-teman sekalian. Jadi ketika begitu, ini atau konteks, tapi saya mau kasih tahu bahwasanya mungkin sekarang banyak orang tidak saling percaya karena sering mungkin mengalami kegagalan dan sebagainya. Permasalahannya adalah bukan kita tidak mampu untuk percaya pada orang lain, tapi kita tidak mampu memiliki kesiapan untuk ketika dia berkhianat pada kita punya kemampuankah untuk kita bisa menghandle pengkhianatan itu. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, itu tentang persiapan, preparation yang paling penting, dan berpikir juga merupakan preparation. Critical thinking merupakan alasnya, sehingga kita perlu sering-sering melatihnya untuk bisa menjadikan kita lebih siap dalam mengelola informasi, juga mengambil keputusan. Dan ini mungkin cara bertanya ataupun mulai obrolan untuk mencari tahu data awal dalam kita bisa mengambil asumsi ataupun bahkan mengambil kesimpulan yang sedikit lebih rendah resiko penyesalan. Next. Nah, ini adalah seringkali mungkin berapa yang roadblock to thinking critical. Berapa yang ngeblok kita untuk berpikir kritis gitu. Yang pertama adalah close-minded. Mungkin sekarang diksi close-minded, open-minded itu seringkali muncul dalam hubungan sehari-hari ya. Nah, kawan-kawan sekalian, salah satu karakteristik berpikir kritis adalah kita itu bisa menerima kebenaran orang lain. Jadi misal katakanlah bahwasanya dia bilang bahwasanya, bro, nasi goreng yang depan kampus itu enak bro. Enggak bro, itu enggak enak. Gua udah punya nasi goreng yang langganan gua, yang itu lebih enak pasti. Nah, cara berpikir demikian adalah merupakan contoh-contoh orang yang menolak adanya kebenaran yang dibarui. Karena kebenaran dalam kita sehari-hari, ada kebenaran yang masih sifatnya terus akan berkembang, dan ada kebenaran yang absolut. Misal tentang Tuhan itu sudah absolut kan, karena tidak bisa ditolak tapi tidak bisa ini. Misal ketika Anda melempar satu benda ke atas akan pasti turun jatuh ke bawah, itu tidak bisa ditolak lagi. Kebenaran absolut. Tapi
kebenaran yang berasal dari manusia dan itu akan terus diakui oleh manusia, itu pasti akan ke depannya bisa terus diperbarui. Jadi kita harus terus mencoba untuk membuka diri dan juga membuka pikiran kita untuk kebenaran-kebenaran yang baru. Karena kalau kita terus menutup diri, kita menjadi orang-orang yang hanya sibuk mempercayai apa yang kita percaya dan tidak mengolah mengecek kebenaran apa yang kita percaya itu, sehingga apa? Kita menjadi sampah peradaban saja, tidak bisa mencoba. Kemudian apa namanya? Anggap bahwasanya eh, katakanlah teman-teman hari ini mau apa namanya disuruh untuk belajar pidato, dan teman-teman anggap bahwa pidato itu pasti nanti akan dipermalukan ataupun akan apa, dan teman akhirnya mempercayai kebenaran itu dan itu tidak coba untuk berpikir lebih kritis bahwasanya dengan gua bisa berpidato maka saya pasti akan bisa mencoba lebih mengupgrade diri saya lagi, menemukan sisi-sisi diri saya yang mungkin saya belum pernah temui sebelum-sebelumnya. Nah, banyak dari kita yang menganggap ketakutan itu hanya suatu hal yang harus ditinggalkan. Itu permasalahannya kan banyak ketakutan itu yang bisa mendorong kita untuk bisa menembus batas dari diri kita yang sebenarnya kita bikin sendiri batasnya begitu. Kalau kata Toy Story kan menuju tak terbatas dan melampauinya. Artinya kita perlu mencoba mendorong batas diri kita lebih daripada apa yang kita bayangkan, karena yang batas diri kita sendiri ya diri kita sendiri begitu. Kemudian yang ketiga adalah surface making assumption. Ini banyak yang terjadi karena seringkali kita merasa apa namanya selalu tertinggal karena akhir-akhir ini dalam masyarakat konsumerisme di media sosial dan sebagainya, kita kok bisa ketinggalan suatu informasi tertentu, kita merasa kayaknya kayaknya kita merasa tidak keren dan sebagainya. Ya bro, kemarin lo lihat nggak apa namanya permasalahan eh, apa namanya apa yang hari-hari ini lagi rame ya, masalah-masalah yang terjadi di trending di Twitter dan sebagainya. Lo tahu nggak trending di Twitter hari ini? Nah, gue nggak tahu, lo sekarang update dan sebagainya. Sebenarnya tidak pernah ada masalah untuk kita tidak tahu informasi sedang berkembang. Tapi permasalahannya, apakah ketidaktahuan kita itu perlu kita pertanyakan berdampak pada hidup kita atau tidak? Kalau tidak berdampak ya kita nggak ada masalah begitu. Karena memang kata Renal Kasali dalam bukunya Mau, manusia sekarang itu bahkan milenial sekarang itu punya penyakit annoy, takut untuk ketinggalan informasi ataupun tren yang sedang berkembang. Misal HP harus ganti iPhone dan sebagainya karena merasa lebih keren, nongkrong di kafe dan sebagainya. Padahal sebenarnya dia nggak butuh-butuh banget untuk bisa pakai iPhone dan sebagainya. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri ya. Misal kayak sekarang baju. Dulu orang mungkin belanja baju itu di Trunojoyo, mungkin di jalan-jalan di Sero Bandung dan sebagainya. Sekarang orang beli baju itu di thrift shop yang memang menjual baju karena mereknya. Jadi orang sekarang lebih mending beli baju bekas karena melihat merek daripada mungkin melihat kegunaan baju yang baru. Karena menganggap bahwasanya ketika dia pakai baju merek-merek itu akan lebih keren sesuai dengan tuntutan tren yang sedang berkembang. Tapi padahal keputusan dia membeli baju itu hanya berdasarkan versi keren yang dia dapat dari orang lain dan dia belum pernah secara kritis sebelumnya. Nah, kemudian terakhir, discomfort with asking question. Jadi banyak orang yang bahkan mungkin malu untuk bertanya, ataupun nggak nyaman untuk bertanya. Merasa nanti ketika dia bertanya, dianggapnya tidak ngerti, anggapnya tidak apa namanya paham dan sebagainya. Padahal kawan-kawan sekalian, orang yang bertanya itu adalah orang yang mengerti sebenarnya. Karena mencoba dia sudah membaca ataupun kontekstualitasnya dia sudah mengerti, tapi dia masih mungkin belum mengerti sepenuhnya. Maka dia pertanyakan apa yang sudah dia tahu. Tapi harus lihat juga cara dia bertanya. Misal kalau tanya jalan itu bukan apa namanya satu cara untuk berpikir itu, tapi hal-hal yang diawali dengan mengapa, bagaimana, apa, itu merupakan cara pandang ataupun ciri-ciri kita menggunakan angle untuk bisa berpikir kritis. Bisa daripada apa namanya
bertanya ke pacar Anda, misal ataupun ke orang tua Anda, kamu lagi apa hari ini, dan sebagainya. Mending Anda ganti pertanyaan-pertanyaan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akan menghasilkan obrolan-obrolan yang lebih panjang begitu. Dan juga itu bisa mengetahui bagaimana lawan bicara Anda sedang merespon lebih jauh tentang diri Anda begitu. Karena itu tadi, ketika suatu itu hanya didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan tertutup, maka ya informasi yang akan Anda dapat sebagai dasar untuk Anda bisa melakukan kesimpulan ataupun satu keputusan hanya itu saja, tidak bisa menjadi suatu keputusan yang menyeluruh begitu. Next. Nah, Kang, berarti kok itu lama betul ya? Biar untuk kritis ini waktu yang lama dan sebagainya. Emang iya, pada cobalah untuk sedikit melambatkan diri Anda. Jangan terlalu sibuk dan juga takut ketinggalan arus utama. Yang penting dalam Anda mencoba melambat itu, Anda terus tumbuh. Permasalahannya jika Anda melambat karena rasa Anda yang masalah. Anda tidak memikirkan apa yang Anda hadapi dan sebagainya. Anda berfokus merendahkan diri Anda. So, Einstein juga bilang bahwasanya if I had an hour to solve a problem, I spend 5 minutes thinking about the problem and 5 minutes. Jadi kalau kita paham permasalahannya, kalau kita paham data-data yang ada, kita mengevaluasi permasalahannya, kita akan lebih mudah mencoba untuk meninjau solusi akan itu terhadap problem kita. Jadi kawan-kawan, kita lambat tumbuh dalam siap dalam keputusan daripada cepat, tapi akan-akannya ada di kesalahan. Keputusan mengambil diri, menghakimi diri, bahkan orang lain itu hanya karena kita terlalu emosional, kita terlalu ugal-ugalan dalam menghakimi. Yang berpikir kritis bisa lihat dan kita bisa benar-benar yakin bahwasanya itu merupakan hasil kemerdekaan saya yang seorang manusia bisa memikirkan apa yang saya hadapi dan saya independen dalam mengambil keputusan. Informasi yang terima, pilihan harus bisa ditutup celah. Keputusan harus dilakukan dengan sangat-sangat dipikirkan apa nanti dampak. Sehingga teman-teman cara berpikir kritis ini sebenarnya banyak dari topiknya. Tapi secara umum bahwasanya yang kita sampaikan merupakan poin pentingnya. Yang penting teman-teman membiasakan diri saja untuk bertanya pertanyaan itu teman-teman pasti nanti akan bisa menjadi pribadi lebih wise dan lebih bisa menjadi orang lebih menarik untuk diajak bicara, bahkan ada mungkin orang bisa lebih cepat dalam mengambil suatu permasalahan dengan cara lebih baik. Nah, itu mungkin kawan-kawan sekalian yang saya cuma bisa sampaikan. Tapi sebenarnya kawan-kawan sekalian, dari saya hari ini sebenarnya teman-teman bisa akses dimanapun itu tentang masalah critical thinking. Tapi yang saya coba jelaskan adalah bahwa dalam dunia sekarang post-truth, era serba cepat dan sebagainya, teman-teman jangan sampai kehilangan diri teman-teman dalam berjibunnya informasi tentang dunia ini. Pilihlah sesuai fakta, masukkan dalam kepala teman-teman mana yang berdasarkan fakta, kemudian fakta itu tadi coba saring menjadi satu kesimpulan yang pas dengan cara apa yang teman butuhkan, kasih reasonable alasan yang paling pas untuk teman-teman, dan ambil keputusan jangan terburu-buru, tapi juga jangan terlalu lama untuk teman-teman bisa menghadapi satu pilihan hidup dengan cara yang lebih baik. Begitu kawan-kawan sekalian. Mungkin begitu sedikit dari saya. Angga kita bisa masuk ke banyak
perbincangan saja. Karena juga saya tidak terlalu menjadi orang yang expert begitu. Saya masih belajar juga sama. Oke, sekian. Terima kasih, Angga, untuk kita lanjut ke forum tanya jawab saja. Baik, terima kasih kepada Kang Firman untuk penjelasan materinya ya tentang critical thinking, bagaimana kita bisa berpikir kritis mendalam terhadap sesuatu supaya kita bisa mengetahui ya kira-kira faktanya gitu ya. Baik. Dan sekarang saya akan buka sesi tanya jawab bagi teman-teman peserta DLT yang mau bertanya. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Baik. Raise hand adalah saudari Asti Kofifah. Silakan dari Bima Aksa. Ya, izin Kak, izin bertanya, Oke. apakah perlu berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah? Terus seberapa penting sih kemudian bagaimana sikap kritis kita dalam menyelesaikan masalah, khususnya dalam organisasi, umumnya di lingkungan sekitar kita? Terima kasih. Oke. Ini Pak Moderator, apakah ditamu tinggal bertanya atau langsung dijawab? Boleh langsung dijawab saja, Kak. Ya. Tadi pertanyaannya seputar apakah perlu? Bagi saya sangat perlu bahkan. Karena untuk kita cek dalam 21 dalam laporan World Economic Forum, salah satu skill yang paling perlu teman-teman bisa adalah critical thinking. Karena teman-teman sekalian, jika teman-teman punya masalah, tapi mengedepankan ego emosional teman-teman, pasti hampir bisa dipastikan keputusan yang diambil itu nanti akan bersifat sementara, juga tidak bisa menyuruh terhadap penyelesaian masalah teman-teman. Jadi saran saya begini, jikalau ada masalah, misal, coba identifikasi dulu masalahnya itu siapa yang bermasalah, apa sebenarnya masalahnya, kemudian bagaimana kok bisa akan menjadi masalah, kemudian tentukan, bikin suatu kayak seperti tulisan-tulisan pemodelan begitu. Coba cari, kemudian dari itu masalah-masalah apa saja, ditulis dan sebagainya dengan pertanyaan sepertinya biasa untuk bisa mencari masalah itu pakai 5W1H saja. Apa masalahnya, siapa yang bermasalahnya, kenapa bisa jadi masalah, akhirnya siapa yang bermasalah, dan sebagainya. Kemudian teman-teman coba cari data yang bisa mendukung asumsi teman-teman menyelesaikan masalah itu, cari informasi yang tidak hanya teman-teman yakini atau sukai saja, cari ada informasi-informasi yang lain. Nah, kemudian ambil kesimpulan dan uji kesimpulan itu dengan cara misal, ya masalahnya begini, saya di organisasi berantem dengan teman organisasi saya, Kak, misal. Katakanlah si A dan si B. Si B ini permasalahannya adalah dia nggak mau kerja. Saya kerja sendirian di divisi saya. Sehingga saya kecapean, akhirnya sakit, bisa begitu. Nah, cari tahu masalahnya apa dulu. Masalahnya berarti kan ada harapan yang teman-teman coba harapkan pada teman-teman, tapi teman-teman tidak bisa mendapatkan harapan itu untuk bisa mendapatkan rekan kerja yang baik atau profesional atau yang berdedikasi. Nah, kemudian teman-teman dampaknya teman-teman akhirnya teman-teman bisa bekerja sendirian secara positifnya, teman-teman lebih paham dan sebagainya. Tapi sisi lain dampaknya juga teman-teman merasa ini bukan kerja tim kok begini caranya dan sebagainya. Kemudian kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan setelah itu? Coba cari tahu dulu orangnya yang teman-teman sedang merasa menjadi masalah teman-teman itu seperti apa. Apakah karakternya seperti itu, apakah sedang dia ada masalah dan sebagainya, kenapa dia akhirnya tidak aktif, tidak membantu dalam bekerja di organisasi tersebut dan sebagainya. Dari informasi data yang teman sampaikan itu tadi, cari dari mungkin temannya si B ini apakah dia punya masalah, bagaimana cara menghadapi dia dan sebagainya.
Baru nanti teman-teman bisa coba cari kesimpulan. Oh, berarti semuanya adalah A. Berarti memang Pak Ataknya itu orangnya susah untuk bisa deadline, mengerjakan hal dengan tepat waktu, tapi orangnya itu suka membantu ketika memang kita bisa mengarahkan dengan baik misalnya. Nah, kekritisan kita itu muncul karena kita merasa adanya rasa ingin tahu yang terus-terusan begitu. Jadi ketika ada masalah apapun, coba cari tahu dulu. Jangan langsung mengejudge dulu. Karena judge itu muncul adalah hasil, tapi kan teman-teman nggak tahu sebabnya apa gitu. Kenapa teman-teman bisa mengejudge, tapi kalau langsung hanya dari itu saya pemikiran sementara teman-teman. Saya begini, teman-teman bikin skripsi misal, tapi menggunakan kesimpulan penutupnya itu dari hipotesa atau dari premis awal teman-teman mencoba skripsi itu kan nggak bisa. Artinya harus melakukan cara-cara identifikasi masalah dulu dan sebagainya, baru dikomunikasikan dengan teman-teman si B itu, baru nanti lihat hasilnya. Ternyata akhirnya teman-teman bisa bekerja dengan baik karena teman-teman mengerti juga mengerti si orang itu. Kalau dia tidak mengerti teman-teman nggak ada masalah. Yang penting bagi saya pribadi sih, merubah orang itu, dunia kita itu gimana kita. Apa yang kita lakukan itu mempengaruhi orang lain karena kemerdekaan kita dibatasi oleh orang lain. We are as we are one, maksudnya apa yang diri kita ya diri kita yang apa yang kita mau. Kalau kalian menyebabkan orang yang nggak baik pada orang lain, yaitu periman orang buat kita jangan sama begitu. Karena saya sepakat dengan konsep prima clausanya Aristotelian. Sebab itu pasti ada akibatnya, aksi itu pasti ada reaksinya. Artinya kecerdasan itu penting untuk bisa kita mencari tahu sebab dan kita bisa menentukan akibatnya. Jadi saya perlu atau tidak sangat perlu untuk kita bisa mengetahui secara utuh suatu masalah dan mengerti sebabnya dan bagaimana cara mengatasi akibatnya. Kita bisa mencoba untuk mengatasi permasalahan dengan lebih bijak dan juga lebih tepat. Mungkin jawabannya begitu. Sepemahaman saya. Terima kasih Kak jawabannya. Oke. Oke, bagaimana Saudara Asti? Apakah penjelasannya sudah cukup menjawab? Sudah cukup Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya dari Saudari Eva Siti Nurhayati dari Hima Akel. Bisa bertanya juga sambil on cam kalau bisa. Terima kasih. Baik Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Perkenalkan, nama saya Eva Siti Nurhayati dari Himake. Izin bertanya Kang, bagaimana sikap kritis kita terhadap menghadapi informasi yang benar dan kurang benar di dalam sosial media? Terima kasih Kang. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, itu yang tadi saya bilang kawan-kawan sekalian. Mungkin tadi di awal kan saya jelaskan bahwasanya ini sekarang di era post-truth ya, di era pasca kebenaran, di mana sekarang itu kita hidup bahkan mencari kebenaran informasi saja sulit begitu. Mungkin orang bilang kemarin misal kayak vaksin COVID buat kita mati misal. Ya mungkin ada saja yang meninggal karena divaksin. Tapi kan nggak mayoritas orang vaksin itu udah langsung mati begitu. Yang artinya kemampuan critical thinking skill ini sangat diperlukan. Untuk apa? Dengan model kita berpikir tadi, kita terbiasa dengan mengidentifikasi masalah dulu, cari datanya dulu. Data itu juga ada skill dalam cari data. Cari data sumber yang memang terpercaya ya. Terpercaya ini artinya dia memang punya rekam jejak seringkali menginformasikan kebenaran data. Contohnya misal kayak begini. Teman-teman cari data informasi ke politisi bahwasanya vaksin itu tidak baik, vaksin itu kurang baik dan sebagainya. Oh, Kang ada juga dokter Uwis tuh Kang yang vaksin itu tidak baik dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui melakukan kebingungan dalam informasi masalah di sosial media, jangan teman-teman langsung percaya karena
selanjutnya informasi sosial media itu harus dicek juga apa namanya dari mungkin informasi-informasi dari website, dari buku bahkan dan sebagainya. Misalnya masalah vaksin tadi, cari dulu dari sumber yang terbaik, misal katakanlah dari apa jurnal-jurnal internasional, kok teman punya waktu begitu, dari Telegram, dari BBC, ataupun kanal-kanal media massa yang memang dia punya integritas informasi, baru teman-teman bisa percayai. Dan itu tidak mencari data, kemudian dalam bentuk asumsi, begitu mas. Jadi saya sudah mengumpulkan datanya, jadi hasil saya mengenai vaksin ini bagaimana Kang? Nah, asumsi teman-teman harus didasarkan juga dari teman-teman bisa berpikir lebih rasional. Rasional ini adalah kata begini, teman tadi sudah mencari data, sudah menanyakan masalahnya apa, sudah dapat informasinya yang sekiranya teman-teman anggap itu benar, data juga faktualnya, baru teman-teman coba ketika nanti saya meyakini ini, apa dampaknya buat saya? Terkadang yang baik, yang benar itu belum tentu baik, ya kan? Karena yang benar, misal begini, teman-teman bisa bilang bahwasanya saya nggak suka divaksin, karena saya nggak bisa disuntik misal. Tapi karena teman-teman nggak vaksin, mungkin teman-teman akhirnya bisa membawa dampak keluarga dan mengakibatkan dampak-dampak yang lebih parah untuk keluarga teman-teman sekalian. Nah, ada asumsi itu ada pelibatan cara berpikir lebih menyeluruh. Bahwa teman-teman harus memikirkan juga perasaan orang lain, teman-teman harus etika-etikanya bagaimana, dampaknya ke diri teman-teman bagaimana, ke circle teman-teman bagaimana, baru teman-teman bikin asumsi yang sekiranya paling bijak ataupun paling tepat gitu. Karena asumsi itu uji dulu asumsi teman-teman. Oh berarti kalau saya vaksin berarti nanti saya kira-kira akan begini, 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 begini. Kalau nanti begini, jadinya bagaimana? Begini, 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 begini. Jadi coba simulasikan asumsi teman-teman ketika dilaksanakan. Ternyata itu oke, baru laksanakan. Baru percaya itu, baru putuskan itu menjadi suatu apa yang teman-teman percayai. Jadi memang agak akan lambat dalam setiap teman-teman mengambil suatu keputusan ataupun dalam mengambil tindakan. Tapi itu tadi saya bilang, ketika Albert Einstein saja punya 1 jam 20 menitnya hanya untuk berpikir tentang masalahnya, baru 20 menitnya dia ambil keputusan, bagi saya nggak ada masalah juga terhadap hal yang sama. Tapi maksudnya tidak saklek seperti itu ya. Tapi kalau misalnya hanya untuk saya hari ini mau makan nasi apa namanya makan otek atau makan nasi goreng apa ya yang enak, ya itu nggak perlu pakai critical thinking gitu. Oh itu namanya overthinking. Jadi harus bedakan juga penggunaannya. Jadi gunakan hal-hal yang soalnya itu apa namanya bisa berpengaruh untuk diri teman-teman, untuk pola pikir teman-teman, tapi juga harus dibiasakan critical thinking itu agar apa teman-teman tidak seringkali mengucapkan kata saya menyesal hari ini. Begitu mungkin. Baik. Baik, Kang. Terima kasih. Sama-sama. Semoga membantu. Dan sudah cukup penjelasannya, Saudari Eva? Sudah cukup, Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang ada di kolom chat, Kang. Mangga. Boleh mungkin saya bacakan ya? Atau ya, bacakan kalau mungkin. Baik. Pertanyaan dari Saudari Reni Rahayu dari Hima AKS. Assalamualaikum Kang. Izin bertanya perihal open-minded. Di era yang makin maju ini, apabila kita tidak terbuka terhadap ide dan perspektif lain, sulit untuk melihat semua faktor yang berkontribusi terhadap masalah atau menghasilkan solusi yang efektif. Namun, tidak semua orang memiliki pemikiran yang terbuka. Jadi, bagaimana yang dapat dilakukan untuk membangun kemampuan open-minded tersebut? Saya coba jawab ya tadi pertanyaannya. Kawan-kawan begini, apa namanya? Yang pertama adalah biasakan dulu untuk tidak berpikir bahwasanya saya selalu benar. Itu penting untuk harus dirubah. Dan biasakan diri dulu untuk tidak langsung menolak apapun yang teman-teman dapatkan informasinya. Karena kebanyakan dari kita itu kalau misalnya kita nggak suka tolak. Saya contoh begini, ada informasi yang mengatakan bahwasanya
makan junk food itu bikin kita gemuk misalnya. Oh itu benar, itu pasti begitu dan sebagainya. Tapi belum tentu junk foodnya, kalau junk food yang berasal dari herbal ataupun organik kan tidak juga. Nah artinya biasakan untuk berpikir dengan alternatif. Ada alternatif lain dalam setiap fenomena. Artinya jangan biasakan berpikir dengan cara kepala kuda ataupun cara pandang kuda. Jadi kalau saya yakin prinsip saya benar, ini berbeda dengan prinsip ya. Pak prinsip itu harus selalu dipakai. Misal begini, prinsip saya ada orang yang hemat. Itu prinsip, bukan asumsi, bukan opini. Beda, itu berbeda. Saya berprinsip saya akan menjadi orang yang selalu jujur. Itu harus begitu terus. Tapi jangan juga nanti kalau punya prinsip menjadi orang jujur, tapi kemudian saya open-minded, Kang. Saya berarti harus tidak juga jujur seringkali. Karena saya pengen open-minded seperti orang lain. Tidak begitu penggunaan critical thinking atau open-minded. Hanya digunakan ketika ada suatu unsur stimulus eksternal yang masuk ke kita dan mungkin bisa mengganggu kita atau berpengaruh pada kita. Nah, kita coba melakukan critical thinking dan juga open minded di awal agar kita bisa mencoba untuk mengecek informasi eksternal itu apakah bisa bagus atau tidak buat kita. Jadi kalau prinsip hidup itu tidak harus dirubah. Tapi kalau untuk open minded, saya kira begini, teman-teman biasakan jangan hanya membaca caption Instagram saja atau membaca tweet Twitter saja, dan jangan hanya baca apa yang teman-teman sukai saja. Tapi coba buka diri teman-teman bahwasanya dunia ini tidak sekecil yang ada di layar HP, tapi dunia ini juga bisa seluas lebih daripada ukuran bumi kalau teman-teman bisa buka atau optimalkan smartphone teman-teman. Makanya Google itu gambarnya bulat kayak seperti global ataupun bola dunia. Karena maksudnya kita sekarang di era informasi yang sangat banyak tebar-tebaran ini, gunakanlah smartphone teman-teman untuk memang melakukan hal-hal yang smart. Karena kan smartphone for smart people, bukan untuk stupid people. Gitu. Jadi kalau teman-teman masih stupid dengan kepunyaan smartphone teman-teman, masih yang dipertanyakan penggunaan smartphone ya. Nah, maksud saya, ini bisa open-minded, teman-teman biasakan untuk tidak langsung nge-blocking apapun dari awal yang teman-teman dapatkan. Dari tahu dulu, jadi begini ya, kan saya jadi tidak mudah percaya pada orang kalau begitu. Memang harus begitu bagi saya. Karena apa? Kepercayaan itu, kesetiaan itu pada orang itu mahal harganya. Karena setia atau percaya itu tidak semudah diucapkan dengan lisan. Tapi apapun yang keluar dari mulut kan merupakan harus semuanya selalu diuji. Karena mulut bisa berkilah, tapi pikiran yang sesungguhnya mungkin dia tutup-tutupi gitu. Makanya kita perlu untuk open minded dalam kata apa, selalu mengecek apa yang diterima dari eksternal sehingga kita mampu lebih siap menghadapi dampaknya untuk kita. Menurut saya open-minded ini juga jangan open-minded yang kebablasan ya. Artinya juga harus ada standar-standar moral. Makanya tadi dalam bentuk asumsi kita harus memperhatikan etika pada orang lain, dan pada orang lain bagaimana. Meskipun benar itu baik, tapi menjadi benar seringkali tidak baik buat orang lain juga. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan perasaan dan juga akal. Gunakan akal untuk mengecek fakta, gunakan perasaan untuk bisa menghargai perasaan orang lain. Jadi open-minded bagi saya itu dilakukan ketika teman-teman tidak punya fakta ataupun pikiran yang selalu mencoba berkata saya selalu benar dan ngeblok ataupun informasi yang teman-teman dapat. Biasakan dua itu dulu dihilangkan. Saya yakin teman-teman akan mempunyai rasa keingintahuan yang lebih banyak daripada orang lain. Dan itu menjadi modal kita terus bisa berpikir kritis ke depannya. Begitu mungkin jawabannya. Ya, baik Kang. Terima kasih. Sama-sama. Ya, apakah sudah cukup penjelasannya, Saudari Reni? Cukup Kang. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, di kolom chat juga.
dari Ya, gimana? baik, saya akan bacakan dari saudari Lulu dari Hima MRS. Assalamualaikum Kang, izin bertanya. Sederhana saja, sikap kritis apa yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah di organisasi tanpa mengedepankan ego masing-masing? Mungkin Akang bisa diskusikan untuk semua yang telah bergabung supaya lebih mantap lagi dalam berorganisasi ke depannya. Terima kasih. Fitrah kemanusiaan manusia itu ingin selalu mendapatkan tepuk tangan. Saudara kita, kata Maslow, manusia butuh self-actualization. Manusia butuh untuk dihargai, manusia butuh untuk disanjung, bahkan dipuji setiap hari. Itu menjadi puncak orang manusia. Nah, dengan kita punya desire itu, hasrat itu selalu dipuji, makanya sekarang kita kan lihat di sosial media itu pasti ada tools untuk bisa menjadi media mewadahi rasa kita untuk bisa disanjung, dipuji, dan juga diakui. Kalau di Facebook ada tombol love, ada tombol like, kalau di Twitter ada tombol love, kalau nggak salah ya. Di YouTube ada tombol subscribe. Itu hanya untuk bisa mewadahi bahwasanya manusia memang pengen diakui setiap harinya. Dan teman-teman bikin snapgram setiap hari, kan nilainya apa sih? Mungkin saya kalau mungkin organisasi saya berikan informasi pada orang, tapi untuk kalau teman-teman menggunakan snapgram tentang kehidupan sehari teman-teman, apa yang teman-teman harapkan? Mungkin pengen di komen, di DM dan sebagainya kan. Artinya teman-teman pengen diakui bahwa teman-teman itu melakukan hal-hal yang orang lain itu keren gitu. Nah, ini jadi masalah bagi kita sehari-hari, bahkan di organisasi. Pentingnya berpikir kritis adalah untuk bisa menekan kehausan kita, dahaga kita untuk selalu ingin diakui ataupun dipuja-puja. Mengurangi hasrat kita untuk terus mendapatkan tepuk tangan tapi tidak pernah mau mendengar. Karena jika temukan orang-orang yang dalam pembicaranya selalu ingin bicara tanpa mau mendengar, nah itulah contoh orang yang harus menggunakan refleksi dari cara berpikirnya. Jadi pikirannya harus dipijat untuk bisa lebih tenang, berpikir, mengolah informasi dari temannya, baru membicarakan, merespon dari jawaban yang seharusnya dia jawab. Nah, hal kecil apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa gunakan sehingga kita lebih baik dalam organisasi? Kawan-kawan sebelum berbicara, bertingkah laku, temukan informasi, coba biasakan ketika gue melakukan ini, atau saya melakukan ini, atau mengambil keputusan ini, karena dampaknya apa ya buat saya, dampaknya apa ya nanti buat orang lain, sehingga ketika saya berikan dampak pada orang lain, apakah nanti mereka akan berdampak negatif atau positif ya buat saya. Jadi setiap bersosialisasi itu ataupun kita berdebat sosial, selalu gunakan coba akal teman-teman, turunkan emosi teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering menggunakan akal dan berpikir kritis, emosi teman-teman akan terbiasa untuk menekan rasa haus tepuk tangan itu. Kalau semua orang selalu berbicara, semua orang selalu mencoba untuk ingin didengar, tapi tanpa mau mendengar, yang hanya ada adalah kebisingan argumentasi tanpa ada makna. Kita perlu seringkali mengusahakan berbicara, berpikir kritis, dan juga menghasilkan pembicaraan yang penuh makna dengan cara apa? Kita mencoba untuk terus mengevaluasi apa yang kita pikirkan, kebenaran apa yang kita terima, dan dampaknya nanti kita asumsikan kita lakukan itu seperti apa. Jadi, biasakan diri untuk terus bersikap inklusif, merefleksikan diri sendiri pada orang lain, dan juga pada apa yang kita percayai, baru berbicara. Karena gunanya kita punya telinga dua, kita sering mendengar. Maka, kita punya mulut satu, biasakan untuk lebih mendengar dulu, baru berbicara.
Karena yang terlalu banyak bicara, itu seringkali biasanya nanti akan tidak banyak didengar bahkan. Tapi yang seringkali banyak mendengar, akan lebih banyak mendapatkan tepuk tangan tanpa dia sadari. Itu mungkin menurut saya. Jadi dalam organisasi, banyak orang mendengar, sering melakukan refleksi dalam diri sendiri, asumsi untuk melakukan yang teman-teman mau lakukan, coba skemakan, simulasikan bagaimana dampaknya pada orang lain. Harapannya apa? Seperti filosofi lampu merah, teman-teman sekalian, jika semuanya itu adalah hijau warnanya, pasti banyak tabrakan. Maka berhentilah sejenak ketika lampu merah untuk berpikir, menyiapkan perjalanan selanjutnya pasca lampunya hijau. Begitu. Mungkin begitu, Pak Moderator. Baik, bagaimana Saudari Lulu? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Tadi ada yang raise hand, yaitu Saudara Egi. Bagaimana? Apakah mungkin mau bertanya? Ya Pak, saya mau Bisa lebih jelas suaranya? jelas Kak? Oh ya, oke. Gimana? Ya, izin bertanya ya, saya Egi Septian dari kelas AKE. Nah, tadi mengenai kritis, kayak kritis itu kritik ya. Kalau saya mengkritik itu menguraikan kayak bagaimana cara untuk mengkritik yang baik dan benar nih. Sementara kita udah mengkritik itu dengan data-data yang valid misalkan. Tujuan kita mengkritik itu kita melihat ada kendala, ada kesalahan dari yang ditujukan kritiknya. Sementara kita tuh dituduh mengkritik itu tidak sesuai data ABCD itu. Nah, bagaimana supaya kritik kita tuh didengar bahkan dilakukan perubahan atas kritik kita? Paling begitu Kak. Jelas Kak? Sorry. Sinyalnya mungkin. Siap. Ya, saya coba jawab ya. Pertanyaan harus bedakan dulu critical thinking dengan kritik. Kritik itu merupakan hasil dari critical thinking. Produknya dari critical thinking, satunya mungkin ada kritik gitu. Jadi misal kamu sudah selesai mencari data, mencari informasi, dari faktanya bagaimana dan sebagainya, baru teman-teman mencoba untuk melakukan asumsi. Nah, di asumsi ini yang penting teman-teman sekalian. Dengan seperti yang kita lihat di the ladder of inference, Peter Sainz, bahwa dalam membuat asumsi ataupun suatu premis pernyataan, nanti mungkin hasil akhirnya adalah kritik dan menghasilkan. Terus dari data, oke datanya sudah ada, faktanya sudah begitu memang. Faktanya mereka, misal katakanlah suatu kampus salah karena mungkin kritiknya bahwasannya harusnya mereka lebih pada mahasiswa dan sebagainya. Tapi mereka masih tidak mau dengar. Pernyataannya adalah teman-teman sekalian, jika teman-teman mengkritik atau menghasilkan pemikiran kritis begitu dari hasil critical thinking, yang paling pertama teman-teman harus bisa coba simulasikan ada teman-teman melakukan pemikiran kritis. Teman-teman harus cek dulu bahwasanya dalam proses pembentukan asumsi, coba kasih makna dalam kritik teman-teman itu, teman-teman simulasikan dampaknya kira-kira saya kritik ini gimana ya. Misal begini, saya bilang bahwa saya kampus itu salah karena tidak mencoba untuk pada mahasiswa dengan cara misal program-programnya tidak mengarah mahasiswa dan sebagainya, pada pembangunan kampus yang tidak esensial sehingga mahasiswanya tidak punya fasilitas lebih baik misal. Contohnya begitu. Kampus A misal atau B dan sebagainya. Nah, coba simulasikan ketika saya ngomong gitu kepada pihak kampus dampaknya akan apa? Oh, mereka akan menolak begitu dan sebagainya. Tapi kok mereka menolak berarti harus bagaimana? Apakah harus melibatkan kritik dengan cara jumlah besar bersama-sama atau pakai kampus dan sebagainya. Jadi teman-teman coba dalam membuat asumsi, simulasi sebelum mengkritik itu asumsikan dulu, simulasikan dulu ketika nanti teman-teman kritik itu dampaknya seperti apa.
Itu satu. Kedua, ketika teman-teman sudah tahu dampaknya seperti apa, cari cara untuk bisa memberikan makna dalam kritik itu. Artinya apa? Teman-teman juga harus cari tahu kondisi yang teman-teman kritik itu seperti apa. Kondisinya sedang mereka bertahan karena mereka salah dan sebagainya. Kondisi mereka sedang merasa benar, berarti harus diberikan penyadaran dulu. Penyadaran mungkin bisa pakai, ya kalau ada yang cara kasarnya mungkin dengan demo, cara kasarnya mati teman-teman melakukan audiensi pada pihak kampus, bertanyakan dengan baik-baik, dan sebagainya. Jika mereka sudah sadar, baru mereka nanti teman-teman akan memberikan kritik dengan cara yang baik. Artinya begini, kritik itu nggak perlu keras, nggak selalu perlu dengan suara yang lantang, berteriak-teriak dan sebagainya, tidak perlu dengan cara seperti itu setiap saat. Tapi kritik pun dengan cara-cara yang sekarang mungkin sedang ngetren, misalnya dengan mural, dengan disi-disi satir, seperti kemarin BEM UI, BEM UNES, dan sebagainya, checking web service, dan sebagainya. Yang penting kontekstualitas kritik teman-teman itu masuk pada poin makna yang teman-teman ingin capai. Yang ketiga, artinya apa? Relevansikan bahasa agar kita, maksudnya relevansikan bahasa teman-teman agar bisa kontekstual dengan kritik teman-teman. Jangan sampai terlalu keras suara teman-teman dalam mengkritik ataupun dalam mengawalkan diksi-diksi yang terlalu kasar dan sebagainya, tapi tidak kontekstual menyentuh substansi yang teman-teman ingin coba kritik begitu. Percuma. Jadi yang lantang sekarang ini, yang keras sekarang ini belum tentu bisa merubah sesuatu. Tapi yang relevan, yang sesuai dengan fakta, juga dengan bahasa-bahasa yang diperlukan, maka perlu kreativitas dalam menyampaikan kritik sekarang ini. Kreativitasnya bagaimana, Kang? Teman-teman coba cari tahu sebenarnya kondisi kampusnya bagaimana, kondisi lembaga yang mengkritik bagaimana. Oh, dia lebih bisa berbahasa Sunda, berarti pakai bahasa Sunda dalam kritiknya misal atau bagaimana. Cari tahu dulu. Dalam Sun Tzu selalu bilang, dalam teori perang Sun Tzu, Robert Greene, bahwasanya cari tahu musuhmu, menangkan peperangan tanpa harus berperang itu lebih baik daripada teman-teman berperang dengan berperang fisik 1000 kali. Artinya apa? Menang tanpa berperang secara fisik itu lebih baik daripada teman-teman harus berperang 1000 kali, harus berdarah-darah dan sebagainya. Cari tahu musuhmu, kuasai medan tempurmu, baru teman-teman bisa kasih pukulan yang paling menyakitkan. Dan itu semoga bisa melakukan penyadaran. Jadi 3 cara itu menurut saya yang harus teman-teman pastikan dulu dan mengkritik. Pertama, kita membuat asumsi, pas teman-teman punya data, simulasikan dampaknya seperti apa, cari tahu dampaknya, sudah tahu dampaknya, berarti nanti cari tahu untuk bisa mencoba untuk mengurangi dampak itu. Yang ketiga, relevansikan kondisi yang teman-teman sedang coba kritik. Yang keempat, mungkin tadi yang terakhir adalah jangan terlalu keras, kalau memang tidak perlu keras, jadi sesuaikan metode kritiknya dengan kebutuhan 3 sebelumnya. Jadi kritik itu tidak perlu harus dengan cara yang kasar atau keras, tapi bisa lembut, tapi bisa menusuk, pun keras, itu bisa menyadarkan. Begitu mungkin bro, jawabannya. Bagaimana Saudara Egy sudah menjawab? Siap, terima kasih Kang. Ya. Oke, baik. Ya, itu adalah pertanyaan terakhir. Ya, jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bertanya. Ya, jadi itulah demikianlah materi tentang critical thinking ini ya, bahwa berpikir kritis sangatlah penting dalam kehidupan kita pribadi, organisasi, supaya kita bisa jelas menemukan fakta ya, tidak hanya, tapi harus butuh tangga-tangga pemikiran ya, dalam berpikir kritis itu bisa mendapatkan fakta. Baik, mungkin Akang Firman bisa memberikan closing statement. Persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kawan-kawan sekalian bahwa kita hari ini mungkin banyak sudah berbicara tentang critical thinking dan sebagainya. Tapi yang penting bagi saya adalah satu hal saja. Dalam dunia serba cepat ini, kawan-kawan tidak harus selalu merasa tertinggal, karena yang penting pun lambat dalam mengambil keputusan, pun tidak cepat dalam berlari, mengarungi zaman.
tidak usah khawatir ketinggalan teman-teman sekalian. Yang penting teman-teman dalam setiap mengambil keputusan itu menggunakan cara berpikir kritis ini untuk bisa mengambil keputusan yang lebih komprehensif dan juga memilih informasi dengan cara yang lebih bijak dan meningkatkan kemampuan menerima informasi dan kebenaran yang lebih baik sehingga apa? Kita bisa mengurangi saya menyesal hari ini. Dan sekali lagi kawan-kawan sekalian bahwa apa namanya kita hidup ini kan kebanyakan riuh akan duniawi, sosial media sekarang buat kita menjadi orang yang sangat seringkali stres buat depan orang lain, kenapa saya masih begini, ntar orang lain masih sudah begitu dan sebagainya. Jadilah diri Anda sendiri tanpa harus merisaukan orang lain, makanya ambil yang sekiranya Anda perlu dan gunakan akal Anda untuk menekan hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, sehingga Anda bisa menjadi manusia yang lebih manusia. Itu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Kang buat materi yang sangat luar biasa tentang critical thinking. Saya juga tertarik salah satu ya, saya juga tertarik dengan presentasi Akang tadi ya dari apa tentang Albert Einstein tadi 1 jam diberikan kepada beliau untuk mengatasi sebuah masalah, dia pakai 55 menitnya untuk memikirkan masalah itu ya secara matang gitu ya, secara kritis, dan 5 menitnya untuk menyelesaikan masalah. Berarti penting sekali ya yang namanya critical thinking ini ya dalam mengatasi masalah. Baik, terima kasih dan saya kembalikan kepada MC-nya. Ya, saya izin live ya, kawan-kawan mungkin kalau begitu. Sebentar kan, soalnya kita mau sesi dokumentasi dulu. Oke, ya siap. Ya baik, terima kasih kepada Kang Winar karena sudah memimpin sesi diskusi dan tanya jawab dengan begitu mengesankan. Terima kasih juga kepada Kang Firman karena telah membagikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmu yang Kang Firman berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk para peserta, untuk link Zoom bisa diakses di kolom chat di kolom chat room Zoom meeting. Diharapkan 10 peserta dapat mengisi Google Form yang telah dibuat panitia sesuai waktu yang ditentukan. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, kami akan mendokumentasikan kegiatan terlebih dahulu. Dimohon kepada seluruh peserta kegiatan hari ini untuk menyalakan kamera. Oke, untuk sesi dokumentasi saya ambil alih. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, kepada moderator, panitia, dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga saat ini. Sampailah kita pada penghujung acara, yaitu acara penutup. Maka dari itu, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara meminta maaf untuk segala kekurangan yang saya lakukan pada hari ini. Akhir kata, saya Putri Sadeti Fatimah mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live kawan-kawan ya. Terima kasih waktunya, kesempatannya. Ya Kang, terima kasih. Ya Kang, terima kasih Kang. Ya Kang, sehat.
Baik, siap. Mana link? Buat teman-teman, kalau bisa stay dulu ya. Soalnya belum di-share link absensinya. Sabar buat teman-teman. Nah, ini udah ada. Kiranya bisa mengisi link dulu, baru keluar. Semangat buat hari terakhirnya besok.